Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lauria Frudin. Saya mahasiswa dari jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi atau biasa disebut dengan Penjaskes. Saya dari Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo. Saya dari kelas C dengan NIM 831421 Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang peraturan-peraturan yang ada dalam permainan tenis meja. Untuk lebih lanjutnya, mari kita sama-sama simak video berikut ini. Ya, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peraturan dalam permainan tenis meja. Kita ketahui bersama bahwa setiap permainan atau olahraga tentu memiliki perangkat-perangkat dan peraturan-peraturannya agar permainan menjadi lebih menarik dan berjalan dengan tertib. Adapun perangkat yang digunakan dalam permainan tenis meja yaitu berupa bat, raket, bola, dan meja. Dan perangkat-perangkat tambahan lainnya yaitu seperti wasit dan pemain. Adapun peraturan dalam permainan tenis meja, peraturan tenis meja menurut ITTF dan PT-MSI terdiri atas dua jenis, yakni peraturan permainan tenis meja dan peraturan pertandingan tenis meja. Bagian A, peraturan permainan tenis meja. Bagian pertama yaitu permainan tunggal, di mana setiap kali pemain melakukan kesalahan, lawannya akan mendapatkan satu angka. Pemenang dalam satu game adalah orang yang terlebih dahulu mencapai skor 11. Jika terjadi skor imbang 10 sama, pemain harus main sampai terjadi selisih 2 angka. Kemudian pemain berhak melakukan servis sebanyak 2 kali berturut-turut. Lalu setelah permainan dalam satu game selesai, maka game berikutnya pemain bertukar tempat. Lalu bila game bukan berdua, pertukaran tempat dilakukan saat ada salah satu pemain mendapatkan skor. Atau sistem percepatan waktu diberlakukan, maka urutan servis dan menerima tetap sama, tapi tiap pemain harus melakukan servis 1 kali secara bergantian. Pada setiap pertandingan ganda, pasangan yang melakukan servis terlebih dahulu harus menentukan siapa dan mereka yang melakukan servis pertama, dan menerima bola juga harus menentukan siapa yang terlebih dahulu menerima bola. Dalam game atau set berikutnya, pemain yang menerima bola pertama kali menjadi pemain yang melakukan servis pertama kepada yang melakukan servis pada set atau game sebelumnya. Dalam permainan ganda, pada setiap pergantian servis, pemain yang sebelumnya menerima bola jadi pelaku servis dan pasangan yang sebelumnya melakukan servis menjadi penerima. Kemudian, pemain atau pasangan yang melakukan servis pertama pada suatu game atau set menjadi penerima pada game atau set berikutnya dan pada game atau set terakhir atau penentuan. Pada pertandingan ganda, pasangan yang menerima bola kemudian harus berubah urutan yang menerima apabila salah satu pasangan telah mencapai penerima. Kemudian terakhir, pemain atau pasangan yang memilih pada suatu sisi atau tempat dalam suatu game akan pindah tempat pada game berikutnya. Dan pada game atau set penentuan, pemain atau pasangan harus tukar tempat jika salah satunya telah mencapai poin 5.
Kemudian kedua, kesalahan urutan servis, penerima atau tempat. Mana poin pertama, jika pemain melakukan kesalahan urutan servis, pemain harus bergerak segera dihentikan oleh wasit dan dilanjutkan sesuai dengan urutan yang sebenarnya siapa yang seharusnya melakukan servis dan menerima bola pada skor atau angka yang telah dicapai. Jika para pemain tidak bertukar tempat pada saat mereka seharusnya melakukannya, wasit menghentikan permainan. Dalam keadaan apapun, semua poin yang telah diraih sebelum kesalahan ditemukan harus dihitung. 3. Servis. Bola dilambungkan secara vertikal dengan ketinggian minimal 16 cm. Sebelum melakukan servis, bola disimpan di atas tangan dengan terbuka. Servis dilakukan di atas meja di belakang selain atau garis belakang. Pada saat bola dilambungkan, tangan bebas tidak mengalami pandangan terhadap lawan. Keempat, lead atau peluang bola, di mana servis diulang apabila pada saat melakukan servis lawan belum siap, kemudian terjadi gangguan dari luar, terjadi keraguan saat penentuan skor. Kelima, pengembalian yang benar, di mana bola setelah diservis atau dikembalikan harus dipukul sehingga melewati atau mengelilingi net dan menyentuh meja lawan, baik secara langsung maupun setelah menyentuh net. Poin 6, poin atau skor. Selain Royle dinyatakan lead, pemain dinyatakan mendapat poin apabila lawannya gagal melakukan servis dengan benar, lawannya gagal mengembalikan bola dengan benar, sebelum bola dipukul oleh lawannya, bola menyentuh apa saja selain net sebelum dipukul oleh lawannya. Setelah dipukul oleh lawan, bola yang datang telah berada di luar permukaan meja tanpa menyentuh meja. Kemudian lawannya menyentuh bola 2 kali secara beruntun. Lawannya memukul bola dengan sisi daun raket yang tidak ditutupi karet. Lawannya atau apa saja dipakainya menggerakkan permukaan meja. Lawannya atau apa saja yang dipakainya menyentuh net. Tangan bebas lawannya menyentuh permukaan meja. Dalam permainan ganda, lawannya memukul dari luar urutan. Ketujuh, game atau set. Satu game dinyatakan dimenangkan oleh seorang pemain atau pasangan yang pertama mendapat poin 11, kecuali kedua pemain atau pasangan sama mendapat poin 10. Pada situasi ini, salah satu pemain atau pasangan harus mendapat selisih kemenangan 2 poin atas lawan. Kemudian poin 8, pertandingan. Suatu pertandingan terdiri dari game atau set ganjil terbaik, yaitu 3 game, 5, 7, atau bahkan 9 game. Biasanya terdiri dari 5 atau 7 game. 9. Peraturan pertandingan. Pertandingan dipimpin oleh wasit, dan wasit memantau serta dibantu oleh pencatat skor yang disediakan dari panitia netral. Di mana netral yang dimaksud yaitu tidak boleh memihak di satu tim, harus sama-sama memimpin pertandingan dengan baik dan benar. Kemudian wasit memiliki keputusan mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Memakai pakaian olahraga, peserta harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Toleransi keterlambatan 10 menit. Pemanggilan peserta 3 kali. Apabila tidak memenuhi panggilan, maka didiskualifikasi. Saat bertanding, pemain wajib mengenakan sepatu. Peserta tidak diwajibkan untuk membawa perlengkapan khusus bat karena panitia telah menyediakannya. 10. Sistem pertandingan. Pertandingan menggunakan sistem gugur. Sistem hitungan yang digunakan adalah best of 3 dengan angka kemenangan 11 Royle point pada saat babak penyisihan. Kemudian sistem hitungan yang digunakan adalah best of 5 dengan angka kemenangan 11 Royle point pada saat final. Apabila poin peserta seri 10-10, maka pertandingan akan ditambah 2 poin. Peserta yang pertama kali unggul dengan selisih 2 poin akan memenangkan pertandingan. Jika dalam selisih tambahan 2 poin masih saja seri, akan dilakukan gatheringan koin sampai ada yang dianggap menang. Kemudian 11. Pelanggaran ketika bermain. Tangan atau bat menyentuh meja maupun net ketika bola pingpong Royle dimainkan. Menggerakkan atau menurun meja ketika bola Royle. Ketika servis, pemain gagal bola atau sengaja atau tidak sengaja.
Ketika servis, posisi pukulan tepat berada di atas meja atau seharusnya di luar atas meja. Kemudian pemain menangkap pukulan bola lawan dengan posisi tangkapan berada tepat di atas meja. Dan selanjutnya perlengkapan permainan tenis meja. Yang pertama, ukuran tenis meja. Kriteria meja pada olahraga tenis meja antara lain: yang pertama, berbentuk segi empat dengan panjang 2,74 meter dengan lebar 1,52 meter dan diletakkan datar setinggi 70 cm dari lantai. Kemudian menghasilkan pantulan merata yaitu sekitar 23 cm bila sebuah bola standar dijatuhkan ke meja tersebut dari ketinggian 30 cm. Permukaan meja merata berwarna gelap dan garis di pinggir atau sideline berwarna putih, lebar dengan 2 cm. Sepanjang 2,74 meter tiap sisi meja dan 2 cm selebar 1,525 meter tiap ujung meja. Kemudian permukaan dibagi menjadi dua bagian, court yang sama dan dipisahkan oleh net yang membentang dari sisi kiri ke kanan. Kemudian net terdiri dari jaring dan tiang net atau supporting post. Tinggi net 15,25 cm dari permukaan meja. Kemudian bola harus berbentuk bulat dengan diameter 40 mm. Berat bola 2,7 gram. Bola harus terbuat dari bahan celluloid ataupun bahan plastik. Warna bola putih atau orange. Raket atau bat. Permukaan bat harus datar dalam kurung flat dan kaku dalam kurung rigid. Permukaan bat harus dilapisi karet. Warna karet harus merah dan hitam. Warna karet harus berbeda di setiap sisinya. Sisi daun raket yang digunakan untuk memukul bola harus dilapisi oleh karet licin atau halus maupun bintik. Kemudian terakhir, pakaian. Pemain tidak boleh menggunakan yang warnanya menyerupai bola atau putih dan oranye. Pemain harus menggunakan celana pendek. Ya, itu saja. Terima kasih. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan peraturan permainan tenis meja. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.